Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa'lam ayyuhan nas fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis tabligh akbar Masjid Agung Sleman yang Allah muliakan dunia dan akhirat, wabil khusus pemimpin kita Bapak Bupati Sleman dan staf, Bapak Kapolda dan perwakilannya dari Departemen Agama dan perwakilannya dari Kodim dan lainnya, staf pemerintahan yang semoga Allah selalu berikan kekuatan untuk bisa membimbing rakyatnya ini menjadi masyarakat yang mengerti bahwa setiap orang ini punya kekurangan, bukan hanya kelebihan yang dipandang, sehingga kita rakyat tertarik untuk mendoakan mereka selalu. Kunci yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, pemimpin tergantung rakyat. Kalau rakyatnya pinter, yang diangkat orang pinter. Kita berharap ini masyarakat Sleman betul-betul masyarakat yang pinter karena mengangkat para pemimpin yang Masya Allah. Iya, kita bangga loh jadi warga Sleman. Tadi saya tanya di kantor, sebenarnya Sleman ini bahasa apa sih? Kalau feeling saya sih kayak ini cuma pronunciation-nya orang Jawa. Asalnya pasti Sulaiman. Sulaiman. Banyak yang bilang gitu, Ustaz. Sehingga jangan heran ya kalau di Sleman ini banyak kelebihan yang tak dimiliki oleh kota-kota lain ini. Masya Allah. Oleh kabupaten lain. Selain memang tanahnya paling mahal gitu ya, ini hasil buminya Masya Allah dan jalannya indah. Kami keliling sama teman-teman ini ya melalui Muslim Baker ini, dari mulai negeri-negeri yang biasa sampai kemarin Jeddah, Mekah, Madinah, kami pun riding pakai motor. Ini jujur pemandangan paling indah yang kami alami negeri kita Indonesia. Alhamdulillah. Kita harus bangga jadi anak bangsa Indonesia ini. Makanya kalau orang komplain sama negeri ini aneh. Lawang di Aceh orang kumpul segini banyak. Medan, Jambi, Riau, Pekanbaru, Bukit Tinggi, Padang, Palembang, sampai Lampung. Ini sekarang Jawa sampai Bali nih. Kemarin sampai di Sulawesi, Sopeng, Sidrap, Parepare. Kemudian ada beberapa kota lainnya dan sampai ke Maroke. Kondisi anak muda Indonesia ini begini. Maka saya berani bilang saya sih nggak percaya sama sosial media. Karena kadang-kadang yang di-up ini yang buruk bukan yang baik. Jujur Pak, saya jalan hari Kamis pagi jam 2:30 dari Kalimalang Bekasi. Ini sampai ke Jogja Sleman. Ini kami ini sedih Pak. Saya bikin video pendek belum di-up saja. Saya bilang setahu saya belajar sejarah. Indonesia ini merdeka atas berkat rahmat Allah. Atas berkat rahmat Allah.
Dan kita punya dasar negara Pancasila, ketuhanan yang maha, dan itu tauhid. Yang esa cuma Allah. Cuma lihat kenyataan sekarang ini, innalillah. Ini sepanjang jalan kami jalan kemarin, ini iklan kiri kanan dosa semua, Pak. Iklan rokok sak merek-mereknya itu. Iklan ajakan untuk KPR BTN konvensional, bank-bank riba, gadai laptop STNK dan lain-lain. Ini dosa semua. Orang menawarkan produk handphone, yang ditawarkan bukan handphone, pundaknya perempuan. Masya Allah. Ini kan kalau orang-orang yang paham apa yang merasa dicitrakan, jangan-jangan memang Indonesia sudah serusak ini gitu loh. Karena nggak ada baliho ajakan berbuat baik, nyaris nggak ada. Kajian sebanyak ini ribuan disaksikan. Ini live langsung 18 negara, Pak. Al-TV channel ini. Ini Masya Allah. Tidak ada baliho gede, ayo mari kita menauhidkan Allah untuk mengembalikan negeri ini kepada baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Timbulkan rasa malu kita kepada Pangeran Diponegoro, timbulkan malu kita kepada Adi Sucipto, timbulkan malu kita kepada pendahulu-pendahulu kita. Kita punya Jenderal Sudirman, Jenderal penghafal Quran dari Muhammadiyah. Kita punya Jenderal Kiai Haji Nur Ali yang mengusir Belanda dari Kerawang Bekasi, dari Nahdlatul Ulama, Jenderal penghafal Quran. Nyaris kita nggak paham. Sementara Bung Karno mengatakan harga diri satu bangsa ketika dia paham sejarah. Kayaknya perlu diangkat deh, ini sejarah, supaya timbul rasa malu. Masya Allah. Kita lupa Indonesia ini ada istilah ibu pertiwi. Saking takzimnya dengan seorang ibu. Dan kita pengen bahas sekarang. Jangan menangis ibu. Ini kan bahasa yang simpel sebenarnya. Kenapa kau katakan jangan menangis, tapi kau buat dia menangis? Kau lupa Allah ciptakan dirimu untuk apa? Ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, mematenkan fitrah diri ini tercipta untuk apa? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahumā uff wa qul lahumā qawlan karīma wahfid lahumā janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini ayat baku sejak 14 abad yang lalu. Kita wajib beriman dengan ayat. Jangan suka merubah-rubah huruf Quran. Ini kompak mau dirubah 186 kata, Masya Allah. Ini nggak takut azab ya. Ini Quran sudah baku sejak turun 14 abad yang lalu. Allah sudah katakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa tamamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam ad-dina. Di Al-Maidah ayat 3 ini ayat terakhir di hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada. 18 hari setelah turunnya ayat ini beliau wafat. Allah yang mengatakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini kusempurnakan sudah agama. Yang bilang agama sempurna siapa? Allah. Dan ayat lain menekankan ayat agama apa yang dibilang sempurna? Allah jawab, inna dina indallahil, tanpa embel-embel. Di kita ini kan ada organisasi. Orang kadang yang diingat organisasi bukan usulnya. Organisasi itu furu. Kita respect sama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Semoga Allah muliakan beliau, lapangkan kuburnya, dijadikan penghuni surga. Amin ya Rabb. Pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau buat Nahdlatul Ulama untuk melawan Belanda. Kita bangga dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Masya Allah. Pendiri Muhammadiyah. Kita bangga dengan Ahasan yang mendirikan Persis. Kita bangga dengan Buya Hamka yang betul-betul memahami secara pemahaman Muhammadiyah, namun jiwanya Nahdlatul Ulama. Masya Allah. Dan kita bangga dengan pendahulu-pendahulu kita. Iya. Tapi bukan berarti melakopkan, mengatasnamakan Islam itu Nahdlatul Ulama, Islam itu Muhammadiyah, Islam itu Persis, Islam itu dan lain-lain. Wallahi tidak. Quran mengatakan inna dina
indallahil Islam, sehingga memahaminya enak. Kalau Islam pakai embel-embel rusak nantinya. Bahkan Allah mengatakan, wa may yabtaghi ghaira islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Karena barang siapa mengikuti Islam yang bukan Islam Nabi bawa, la yuqbala minhu, tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat rugi nanti. Masya Allah, kalau kita sudah paham ini, kita kembali ke Al-Isra-nya enak. Iya ya, tugas kita bukan mentaktil ayat. Karena banyak orang sekarang mentaktil ayat. Ayat dihapus, nih kayaknya sudah gak cocok nih. Ini zaman dulu nih Tad, sekarang jangan. Ayat dilongkap-longkap. Ini bab riba, jangan nih, konvensional jangan nih. Kita kalau bahas riba urusannya gak hidup Tad. Dipilah-pilah, hukum dipilah-pilah, ini kan berbahaya. Oh jangan, syariat sempurna Allah yang bilang, wa atmamtu alaikum nikmati, ku sempurnakan nikmatku atasmu. Nikmat Islam ini turun. Kata sahabat, beliau mengatakan ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyah wa fi syarrin wa ja'ana Allah bihadzal khair. Ya Rasulullah, dulu kami pernah hidup zaman jahiliyah, wa fi syarrin, buruk kondisinya, wa ja'ana Allah bihadzal khair, dan Allah datangkan kepada kami al-khair. Kata Huzaifah ibn al-Yaman, al-khair yang dimaksud Islam. Dulu sahabat mengatakan Islam itu khair. Kenapa? Padahal kondisi mereka tinggal di zaman jahiliyah, hukum gak berlaku. Laki boleh nikah sama 100 perempuan. Perempuan boleh gonta-ganti pasangan. Riba dianggap biasa, tidak ada penyembelihan yang sahih. Kondisi jahiliyah mirip dengan zaman sekarang. Anak sekarang ngayal bisa bermaksiat. Dulu udah pernah sahabat ngalamin itu. Ketika hukum Islam datang, mereka berkata, wa ja'anallahu bihadzal khair. Allah datangkan al-khair kepada kami Islam. Diatur dengan Islam. Islam yang mana? Islam yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kewajiban kita untuk membuka sejarah. Lihat bagaimana perjuangan Nabi. Lihat bagaimana sahabat menerima hukum tersebut. Lihat bagaimana sampai kepada tabi'in, tabi'in ulama, dan sampai kepada kita. Kita mengatakan dengan tegas, al ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Dan Nabi tidak mewariskan kecuali Quran dan Sunnah. Kalau dasar sudah oke, kita masuk. Ayat mengatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Saya baca ini ayat, mahamin arti, bangga jadi bangsa Indonesia. Saya bangga demi Allah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Qada, qadar, takdir, telah menjadi sebuah ketetapan yang baku, takdir yang tak bisa dirubah. Alla ta'budu illa iyyahu. Yang pertama, jangan pernah kau beribadah kecuali kepada Allah. Betul? Dan di negeri kita ketuhanan yang Maha Esa. Yang Esa cuma Allah. Harusnya ketika Pancasila dijadikan dasar, sejak saat itu dukun haram buka praktek. Cuma dibiarkan, ya udah sampai sekarang dah dukun punya Twitter, betul? Ada Instagramnya, ada Facebooknya, bahkan menawarkan kepada calon legislatif 40 hari sebelum terjadi pemilihan, tak berikan nama Anda dan turunan bin-bin Anda, saya akan ruat Anda. Banyak yang datang. Kenapa? Korban iklan. Korban iklan. Ini sosial media bahaya sekali. Korban iklan. Oh, kalau saya korban iklan, saya nggak mau ceramah di sini. Lawang sepanjang jalan tadi iklan dosa semua. Oh kacau Sulaiman, saya bilang gitu ya. Cuma karena saya husnuzon dari pertama, saya bilang saya nggak mau kemakan hoax. Nggak mau. Saya yakin bangsa ini bangsa yang merdeka karena rahmat Allah. Kita cuma kurang silaturahmi, kurang saling menziarahi. Makanya misi kami jalan dari kemarin ini, demi Allah, kami nggak membawa satu partai pun. Kami nggak berniat untuk mengarahkan orang pada satu lembaga organisasi, tidak.
Kami bikin sebuah wadah Muslim Bakery ini, klub motornya apa aja silakan, cc-nya berapa silakan. Tapi tolong ya, bikers juga harus kenal Islam itu apa. Karena di atas kendaraan kita bisa menjadi ulil albab. Atiullaha wa atiu rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada pemimpin. Di atas kendaraan kita bisa taat sama pemimpin kita, betul? Selain safety riding kita ngerti, jangan pernah pakai motor bodong, gitu loh. Kajian pakai motor bodong gimana sih? Kayak antum sholat tobat, nangis, ngantongin ATM konvensional, mirip, gitu loh. Kajian rutin kemana-mana, bawa kitab, ngantongin riba, sama. Tolong di motor safety, ini pakai helm bukan takut polisi, takut sama Allah. Kenapa? Kepala ini mahal. Mendingan helm yang hancur ketimbang kepala, betul? Ini enggak. Kalau jalan enggak pakai helm, lihat polisi. Itu syirik. Takut sama polisi, betul? Berat loh nanti loh ya. Walaupun belum syirik besar, ya. Cuma tuh resikonya syirik loh. Enggak main-main. Tinggal patuhi, naik ke atas, beli motor lah, dari beli aja. Kita berdoa setelah beli motor apa? Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta 'alaiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta 'alaiha. Naik, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Jalan menanjak takbir kata Nabi, turun bertasbih, lurus kita banyak berzikir. Lihat pemandangan alam. Lampu merah berhenti. Lampu kuning hati-hati. Lampu hijau baru jalan. Yang betul begitu. Tapi yang enggak betul, hijau jalan, kuning jalan, merah jalan juga gitu loh. Bahkan kuning hati-hati malah ngebut. Disuruh pelan-pelan malah ngebut kita tuh. Yang lain ngikut merah. Kena sama polisi di depan. Prit. Anda melanggar. Iya Pak. Tahu merah, tahu. Kenapa dilanggar? Saya kira nggak ada bapak. Begitu kan? Pola hidup yang terbiasa melanggar hukum. Hukum dibuat untuk dilanggar. Tuh kita tuh. Jadi hukum dibuat untuk sebuah kebaikan tapi dilanggar. Ini yang terjadi. Akhirnya tampak kerusakan di bumi ulah tangan kita sendiri. Coba dah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Coba, takdir telah Allah tentukan, kamu jangan beribadah kecuali kepada Allah. Kalau bicara muamalah silakan, kita berbisnis sama orang kafir boleh. Nabi juga menggadaikan baju besinya sama Yahudi, padahal mantunya kaya Utsman bin Affan. Padahal besannya kaya Abu Bakar, seberapa susahnya minjem duit. Tapi Nabi mencontohkan boleh muamalah. Cuma muamalah kita yang ngatur, orang kafir boleh dagang di Sleman. Cuma iklannya hati-hati, jangan ngajak orang berdosa dong. Ini Sleman mayoritas muslim, betul? Ngreget dikit, Masya Allah. Kita kuat ngaji, anak gak paham. Ngelihat iklan handphone pundak perempuan yang ditawarin. Mendingan iklan pano, betul? Subhanallah. Allah telah takdirkan, Allah ta'budu illa iyahu. Ini komitmen diri kita. Setiap manusia tercipta untuk bertauhid. Ayat favorit, Qul huwallahu ahad. Bukan Qul huwallahu wahid. Limadha ahad, laisa wahid. Liana la say'un ba'dal ahad. Walakin ba'dal wahid, isnain, salasar, khams. Liwahid Allah. Kamu yang esakan Allah. Tugas kamu untuk mengesahkan Allah. Itu takdirmu yang pertama. Yang kedua, wabil walidaini ihsana. Kepada kedua orang tua berbuat ihsan. Tadi Ustaz sudah sampaikan, seseorang bertanya ke Rasul, siapa yang berhak aku cintai di dunia ini? Ibumu. Siapa? Ibumu. Siapa? Ibumu. Siapa? Ayahmu. Bukan Allah mendiskriminasikan ayah, bukan. Ibu tidak bisa masuk surga tanpa suami. Tetap pemimpinnya ya suami. Kenapa kalimat ibu? Iya, supaya kamu tahu berat rasa penderitaan menjadi seorang ibu.
Sampai Luqmanul Hakim mengatakan, hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Ibumu itu mengandung kamu sakit di atas sakit. Yang tahu ya ibu, bapak nggak ngerasa. Sampai anak ini nggak paham, suruh jelaskan, boleh. Wawasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Aku wasiatkan manusia ini kepada kedua orang tuanya, tapi ditekankan ibunya mengandung dia sakit di atas sakit. Asal kamu tahu saja, walaupun mungkin ibumu tidak baik, ibumu bukan orang yang benar, sudah, bukan urusanmu, urusan dia sama Allah. Tugas kamu cuma berbakti. Kamu tahu dengar cerita tentang Uwais Al-Qarni, Mus'ab bin Umair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Sahar, Abu Hurairah. Ini sahabat-sahabat muda zaman Rasul yang ketika mereka masuk Islam, demi Allah, ibunya komplain, kecuali Uwais Al-Qarni, beda bab nanti. Mus'ab bin Umair, lelaki tampan orang kaya, ibunya cinta sama dia. Masuk Islam, ibunya komplain. Kalau kamu tidak kembali ke agama jahiliyah, kupotong rambutku di tengah-tengah orang masyarakat umum. Digunting, kecewa ibunya. Sedihlah melihat ibunya menangis. Abu Hurairah pun sama. Sampai datang ke Rasul, ya Rasulullah, buatlah hati ini bahagia ya Rasulullah. Ibuku tidak mau menerimaku lagi dengan keislamanku. Doakan dia ya Rasulullah. Nabi mengangkat tangan ke langit. Belum selesai tangan turun, Abu Hurairah sudah lari ke rumahnya mengucap salam. Ibunya pun mengucap salam. Karena dia yakin mustajabnya doa Rasul. Sa'ad bin Abi Waqqas pun sama. Dan banyak sahabat lain yang seperti itu. Mereka tahu sekali bahwa bagaimana mencintai orang tuanya. Mereka paham. Mereka tidak peduli apapun kondisi orang tuanya, yang mereka tahu hidup ini beribadah. Makanya kalimatnya ihsan. Ihsan itu di atas Islam dan iman. Apa ihsan? Anta abudallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tara walakin Allah yarak. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Kalaupun kau tak melihat Allah, kau yakin Allah melihat dirimu. Level berbakti sama orang tua dalam kondisi muhsin. Anda seorang yang berbuat baik, ada tidak ada orang tuamu, dia masih hidup, temui dia. Itu keramat dunia. Kuburan keramat didatengin di sejagat ini. Ini keramat dunia, ibunya gak ditengokin. Masya Allah. Hidup ini ujian bro. Berat terasa. Perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain. Betul. Tapi tidak ada yang berat kalau Allah sudah ridho. Dan ridho Allah yang paling dekat ridhonya orang. Ada seorang pemuda datang ke saya beberapa tahun yang lalu. Komplain masalah orang tua. Ustadz, saya ini pegel sama orang tua saya. Waduh, kenapa? Ya Allah, Ustaz, cerewetnya Ustaz, gak ada yang ngalahin dah. Saya ngapain aja salah sama dia Ustaz. Begini salah, begitu salah. Saya kasih duit dibilang kurang. Saya gak pulang dibilang ngelupain. Bingung. Saya nikah gandeng bini, nangis dia, ngiri. Saya bercanda sama anak, merasa dicuekin. Bingung saya sama orang tua, saya bingung. Saya harus kayak gimana Ustaz? Tuh anak muda tuh. Ini orang tuanya juga udah ngaji, curhat juga masalah tuh anak. Ada juga saya Tat yang pegel sama dia. Perasaan baru kemarin saya kandung dia di atas, dalam perut ini sakit di atas sakit Ustaz. Ayahnya ini menitah dia di atas rumput berembun. Tita. Diajarin jalan. Sekarang udah bisa jalan, gak pulang-pulang. Sama orang tua kalau diajak ngomong baik-baik ngegas. Tinggian dia suaranya. Dikasih masukan gak paham-paham. Saya yang sakit Ustaz, kata orang tua begitu. Saya ngelihat kondisi seperti ini jadi bingung. Kalau saya pro anak, orang tua kan udah last minute lah ya. Kesian kalau nggak ngaji, kecewa sama Ustadz. Saya pro orang tua juga, ini generasi muda. Yang tua bakal turun, yang muda ganti, betul.
Kalau yang muda generasi bangsa ini nggak ngaji, nggantiin yang udah sama aja. Aduh, bingung saya bilang ini. Izin Allah, akhirnya Allah kasih pelajaran buat saya sama anak saya sendiri. Itu yang saya bilang, saya lagi pulang dari rantau, saya duduk depan rumah, istri bawain kopi, nggak lama anak saya datang, ngambil bungkusan yang saya bawa, isinya rambutan sama duku, dia ambil duku nih anak, dicemplungin ke kopi saya. Saya bilang, ya Allah, kamu itu lucu aja depan saya. Diaduk duku sama kopi, ya Allah, tambah geli aja saya ketawa. Cuman hati saya ngomong, ntar kalau dia udah gede nih, udah gede, saya kan kayak anak kecil lagi, udah tua. Kira-kira kalau dia pulang lagi ngopi, saya cemplungin duku, marah gak ya? Gitu. Karena sini orang tua nggak marah, jujur. Nggak tahu saya berasa jadi ayah saat itu, ya Allah, masya Allah. Terus saya aduk-aduk, ngamuk gak dia gila-gila gitu. Diduduk di pangkuan saya, dia bertanya, Buya ini apa, Buya ini apa, Buya ini apa. Tidak ada satu soal pun yang saya tidak jawab. Saya sering keluar, saya banyak zolim sama anak. Saya pikir ada quality time lah. Saya nggak ada satupun pertanyaan dia yang saya nggak jawab, saya jawab. Ini handphone Buya sayang, ini bangku, ini buku, ini ada kunci, ini ada maksudnya. Cuma hati saya ngomong, nanti kalau saya sudah tua cerewet kayak dia nih. Dia pulang kerja, saya bawel. Kamu dari mana, sama siapa, di mana berapa, coba. Kira-kira dia mau jawab gak semua pertanyaan saya? Mungkin dia berkata, udah deh Buya, bawel banget sih. Ya Allah, benar. Kasih orang tua sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Betul. Orang tua kaya, anak jadi raja. Anak yang kaya, orang tua jadi pembantu. Antum mau bicara apa? Apa yang mau disombongkan di atas muka bumi ini? Kegagahan, ayahmu pernah gagah. Kecantikan, ibumu orisinal cantiknya. Apa yang mau kamu sombongkan apa? Masya Allah. Sekarang kamu jadi orang hebat. Sudah, saya bilang sama anak muda itu, sudah. Kalau kamu cari salah, orang tuamu tempatnya salah. Seperti kamu dulu juga banyak berbuat salah. Tapi ingat, ibumu, ayahmu ketika menghadapi kamu dengan sejuta salah yang kau lakukan, dia siapkan sekian banyak maaf untukmu. Ingat, 10 dosa yang pernah kau lakukan, dia siapkan 11 maaf untukmu. 100 kesalahanmu kepadanya, dia siapkan 101 maaf untukmu. Ketika orang tak ada yang menyukaimu, mereka mencintaimu. Sekarang 100 kebaikan yang dia lakukan, cuma 1 kesalahan yang kau temukan, hilang yang 99. Kamu persis seperti seorang murid yang berkomentar, guru mencatat perkalian. 1 kali 1, 1 kali 2, 2, 1 kali 3, 3, sampai 1 kali 10. Cuma 1 salah. 1 kali 9, 8. Ini murid ketawa geli. Aduh, guru guru dibilang itu 1 kali 9 Pak, 9 bukan 8. Guru berbalik sambil tersenyum. Itulah hidup. Dari 9 kebenaran tak kau puji aku, 1 kesalahan kau temukan, kau hina aku. Itulah kalian. Subhanallah. Ini terjadi bukan tidak. Orientasi hidup cuma ekonomi dan uang. Ustadz bicara agama, ketertarikan hilang. Udah Ustadz agama mulu. Ini hari gini kita bicara ekonomi Ustadz. Kenapa? Karena everything about money. Kulu sebil fulus Ustadz. Mafi fulus mampus. Masya Allah. Waduh, iya. Orang tertarikan ngomong ekonomi. Saya bilang sama yang ngomong, ya udah. Kita nggak ngomong agama dah. Kita ngomong bagaimana cara jadi orang kaya. Oke, siap. Kita bicara umpama dulu nih supaya nggak kaget nih, umpama. Karena orang harus ada persiapan. Ya. Umpama di tangan kalian itu ada 100 juta dan saya kasih 100 juta. Ya, umpama. Udah megang belum? Belum.
umpama, saya bilang itu, pegang aja dulu. Pengen jadi orang kaya? Pengen. Itu di tangan kamu 1, 2, 3 sampai 10 orang ini 100 juta, 100 juta, 100 juta. Oke, kamu yang pertama. Pengen jadi kaya? Pengen. Umpama di tanganmu itu ada 100 juta. Kira-kira apa yang kamu lakukan? Cepat. Udah sebelahnya dah. Bingung, dia bingung. Umpama aja bingung. Kamu yang sampingnya punya 100 juta, kira-kira apa yang kau lakukan? Jajan. Oke. Yang sebelahnya beli motor. Yang sebelahnya beli mobil. Yang sebelahnya beli rumah. Oke. Yang sebelahnya, ntar dulu Ustaz. Afwan Ustaz. Maaf, saya balik bertanya Ustaz. Kalau seandainya Ustaz yang megang 100 juta, ini agak kritis nih orang nih. Kira-kira apa yang Ustaz lakukan? Saya 100 juta umpama ya. Kalau saya punya 100 juta sekarang dan dikasih orang dengan mudah, demi Allah, saya cari travel yang agak murah. Saya bayarin ibu dan ayah saya dengan saya. Sisanya saya kasih orang miskin sampai habis. Tidak tersisa. Serius Ustaz? Iya, ngayal. Ente ngayal aja nggak ada yang sedekah, betul? Gimana mau sukses? Orang tua tak terhayalkan sedikit pun, betul? Pernah gak terbesit dalam benakmu mengandeng 2 tangan mereka mengelilingi Ka'bah? Jangan cuma mengganti status, jangan kau menangis ibu, bagaimana menggapai ridho orang tua. Itu bukan status, itu harga diri seorang pemuda berbakti kepada kedua orang tuanya. Itu izzah, harga diri kita. Masya Allah, harus mengerti. Saya bilang sama anak muda itu, sudah gini-gini, keras hatimu, sulit mencintainya. Ya iyalah Ustaz, antum ngomong begitu enak, orang tua antum baik. Tidak satu baju yang antum pakai kecuali jahitan ibu antum, betul? Tidak satu baju pun yang saya pakai kecuali baju jahitan ibu saya sampai sekarang. Masya Allah. Iya, bagaimana saya nggak jatuh cinta sama dia? Tapi bukan berarti Anda yang tidak seperti itu tidak bisa berbakti, bukan. Ada cara lain nantinya. Ada cara lain. Coba gini lah. Sekali-kali kamu yang benci sama orang tuamu karena masa lalu orang tua yang buruk. Coba sekali-kali kamu lihat mereka lagi tidur, coba lihat. Lihat. Kamu yang benci sama ayahmu, ya, wallahi, lihat ayahmu yang tidur, lihat. Diam-diam tatap wajah beliau. Lihat. Ya Allah, ayah, Masya Allah. Kerut di kening ayah sudah mulai banyak. Lihat. Gigi sudah mulai tanggal. Bibir mulai membiru. Lihatlah urat di bagian tangannya. Ya Allah, ayah. Ternyata ayahku bukan ayahku yang 20 tahun yang lalu. Ini yang kau bilang sombong. Ini yang kau bilang orang paling belagu sedunia ini. Kamu yang merasa dibawelin sama ibumu, nanti lihat ibumu sedang tidur, lihat di atas sofa yang sudah tua, lihat. Lihat. Dengarkan dengkurannya, lihat. Ya Allah, mama. Lihat. Kerut di kening mama sudah mulai banyak. Lihat wajahnya, lihat. Matanya yang hitam sudah mulai bersepah putih. Coba lihat. Lihat keriput di bagian pinggir matanya. Masya Allah. Pipinya yang cabi sudah mulai turun. Gigi sudah mulai tanggal. Tangannya keriput, dulu lentik loh. Rambutnya sudah mulai segenggam, berwarna putih. Kuku kakinya sudah mulai menguning. Masya Allah. Terasa ribuan kilo dia berjalan. Ini orang yang kau bilang cerewet. Ini orang yang kau bilang paling suka berantem sama istrimu. Ini orang yang kau bilang tak ada kelebihannya sama sekali. Saya bilang sama anak muda itu, sudah besok kau temui mereka. Temui orang tuamu, ambil tangannya, cium, rasakan wangi kulitnya. Rasakan.
Karena mungkin besok daging bangkai yang kau cium dari mereka. Kalau mereka sudah tiada, air mata. Apa air mata ini bisa menghidupkan ayah kita lagi? Apa air mata ini bisa membangkitkan ibu kita lagi? Tidak, sudah. Idza mata ibnu Adam in qata amalu illa min salas. Kalau meninggal anak Adam, putus semua hubungan sudah. Kecuali sedekahnya waktu hidup. Kecuali ilmunya yang bermanfaat. Kecuali doa kita anak yang soleh untuknya. Yang Nabi pernah melihat ada seorang mayit yang sedang dicambuk oleh malaikat, dicambuk di alam barzah, dicambuk. Mendadak berhenti cambukan malaikat. Bertanya si mayit, ya malaikah, lima takifu min darbik? Wahai malaikat, kenapa kau hentikan cambukanmu untukku? Si mayit ini bertanya, lima takifu min darbik? Kenapa kau hentikan cambukanmu wahai malaikat? Apa jawab malaikat? Kaifa adribuk wa waladuk istaghfara lak daiman. Bagaimana aku bisa mencambukmu sementara di dunia anakmu selalu beristighfar untukmu? Kenapa beristighfar? Karena dia tahu orang tuanya tempat salah dan dosa. Makanya ayat mengatakan wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Merendahlah kamu, merendah di hadapan ibumu, ayahmu, merendah seperti piyik burung yang merendah di hadapan induknya, merendah. Sambil mengatakan rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Makanya ulama mengatakan ada dua pemandangan paling indah di muka bumi ini. Pemandangan paling indah. Yang pertama, menatap Ka'bah. Tidak ada satu benda pun di dunia ini yang kalau dilihat sama Nabi kecuali dia baca doa, Allahumma antas salam wa minkas salam fa aina rabbana bis salam. Nabi ngelihat apapun tidak pernah baca kecuali ngelihat Ka'bah. Masya Allah. Dan Quran ajarkan, kalau kau ngelihat wajah orang tuamu, katakan Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya bilang sama dialog tadi, kenapa saya menghayal umrah bersama orang tua saya? Karena demi Allah, saya ingin memadukan dua pemandangan indah di muka bumi ini, Ka'bah dan wajah mereka. Kalau motor saya berani cicil, mobil saya berani cicil, bahkan spekulasi dosa, beli rumah pakai riba. Kenapa nggak ada usaha buat menabung umroh sama orang tua? Malah gampangan beli rokok 2 bungkus 3 bungkus sehari. Padahal kalau dikumpulin 3 bungkus sehari bisa 60 ribu. Sebulan bisa 1,8 juta, betul. 10 bulan 1 orang tua umroh. 3 tahun, Masya Allah. Kalau mau, tuntun orang tua kita, tuntun di Ka'bah, tuntun. Seperti Uwais Al-Qarni menggendong ibunya, tuntun. Ayah, ibu, kita bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Masuk ke Masjidil Haram, ayah, ibu, baca doa masuk masjid. Aku ajarkan, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Masuk kita bertiga ke dalam Masjidil Haram. Ayah, ibu, itu Ka'bah. Kita sekarang di titik pusat kiblat, bukan menyembah kepada batu, cuma kita mengarahkan pandangan kepada Ka'bah. Ayo ayah, ibu, ikuti. Allahumma antas salam wa minkas salam fa aina rabbana bis salam. Ayah, buka pundakmu, namanya ittiba. Buka pundak kanan, tuntun mereka menuju lampu hijau. Ayah, ibu, angkat tanganmu, bismillah, Allahu Akbar. Tuntun mereka. Ayo ayah, ibu, subhanallah
walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, sampai rukun yamani. Ayah ibu sentuh, kalau tidak mampu sentuh dengan tangan kanan, yuk baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai lampu hijau, angkat tangan kalian, angkat, bismillah, Allahu akbar, 7 kali berputar, bawa mereka ke makam Ibrahim. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ayah, ibu, salat 2 rakaat. Rakaat pertama baca Al-Fatihah dengan Qul ya ayyuhal kafir. Rakaat kedua Al-Fatihah dengan Al-Ikhlas. Baca. Mereka salat. Selesai salat, bisikan di telinga mereka, ayah ibu, doakan anakmu agar bisa menaklukkan dunia. Doakan anakmu bisa mengecilkan dunia. Doakan anakmu bisa mentalak dunia. Biarlah dunia datang menunduk kepadaku. Yang ku tahu tidak ada yang berat kalau ridhomu ku terima. Masya Allah. Ini yang dikatakan oleh Uwais Al-Qarni kepada orang tuanya. Selesai dia gendong orang tuanya, sholat 2 rakaat di makam Ibrahim, lihat orang dia berdoa di samping ibunya, ya Allah, tutuplah kemuliaan untuk kedua orang tuaku, ibuku ini, dengan bukakan sorga. Ibunya berkata, sudahlah Uwais, berdoalah untuk dirimu. Tidak ibu, aku akan meminta yang terbaik untuk diriku setelah aku yakin Allah memuliakan kamu. Masya Allah. Bawa orang tuamu ke sofa, bawa ke marwah. Inna sofa wal marwata min syairillah. Bawa sampai ke atas sofa. Ayah ibu, ikuti anakmu, ikuti. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda anjaza wa'da wa nasara abda wa hazama al-ahzaba wahda. Ayah ibu, angkat tanganmu yang tinggi, berdoalah. Doakan kami, doakan kami. 3 kali sudah kita baca, langsung kita menuju sofa marwah. Gandeng tangan ayahmu yang sudah mulai rentah, ajak dia berlari kecil. Ayo ayah, ini lampu hijau. Rabbighfir warham innaka anta a'azul akram. Rabbighfir warham innaka anta a'azul akram. Masya Allah. Sampai di marwah kita ulang lagi. Sampai tahalul kita di marwah. Ya Allah, ada kenikmatan yang tak bisa ditukar dengan dunia. Paling tidak hayalkan. Tapi yang terjadi tidak. Kita kacang yang lupa lanjaran. Kita diperintahkan dan diajarkan menggantungkan cita-cita setinggi langit, tapi kita enggak sadar kaki ini masih menempel di bumi. Dulu kau bukan apa-apa, cuma seonggok daging merah yang menangis. Ibumu menyiapkan maklum untukmu yang banyak. Tangismu di malam hari membuat dia bangun. Hei ibu, apa yang membuat engkau bangun? Anakku menangis. Apa urusannya? Urusanku. Kau tahu tangis anakmu, banyak bayi menangis, itu tangis anakku. Masya Allah. Kayak kita lihat flora fauna, itu jutaan kelelawar keluar goa, masuk lagi ke dalam goa, nggak pernah salah anak. Insting seorang ibu. Subhanallah. Masya Allah. Kau tak dibayar bangun malam ibu, kau tak dibayar per liter air susumu, kau tak dibayar, suamimu entah di mana, sedang mendengkur mungkin. Ya, biarlah. Tapi anak ini milikku. Masya Allah. Jadi kalau sampai nanti kamu dewasa, kamu menikah, ya, ibumu cemburu itu wajar. Kenapa? Karena dia memiliki kamu, kamu yang gak memiliki dia. Maka para laki-laki, secantik apapun istrimu, selucu apapun anak-anakmu, sehebat apapun kamu di mata manusia, sukses tinggi apapun, wallahi ibumu ayam. Kemarin di Masjid Agung Al-Azhar Jakarta, ada yang bertanya, Ustaz Subhan, saya sudah menikah, saya sudah bekerja,
bagaimana mengatur gaji untuk memberikan nafkah kepada istri, anak dan orang tua. Saya bilang ganti ini pertanyaan. Siapa kamu? Mudahnya kau rubah kata. Iya, rubah. Saya sudah kerja, saya mau ngasih nafkah untuk orang tua saya, istri, baru anak. Jangan lupakan itu. Ini banyak orang yang melupakan. Bagaimana kau tahu dia menangis? Tangisannya macam-macam. Ada tangis bahagia, ada tangis yang sedih. Saya bingung saat sama ibu saya saat dia izinkan saya menikah dengan seorang wanita. Tapi setelah menikah dia benci sama saya saat. Pada rumah tangga kami aman, nggak pernah menyusahkan. Saya cuma tiap waktu saya gandeng istri saya, ketemu ibu saya. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Sehat Umi? Sehat. Istrinya juga cium tangan. Setelah itu makin asam wajah Umi saya. Saya berbalik, Umi saya jalan dulu ya, kami jalan dulu ya. Saya gandeng tangan istri. Saya bingung, ternyata ya Allah, si ibu ini curhat berkata, hati ini gak bisa menahan emosi. Kenapa? Berapa lama tangan keriput ini gak digandeng sama dia. Saya cemburu, ini anak gadis digandeng sama dia. Yang baru kenal belum lama, ini tangan pernah dipegang tak mau terlepas. Sudah berapa lama tangan ini gak digandeng? Siapa yang gak sedih? Siapa yang betah di rumah dia? Dia di ruang tamu bercanda sama istrinya, menyandarkan kepala di pundak istrinya. Saya lihat pundak saya, ya Allah, berapa lama pundak ini gak disandarin sama dia? Kita gak pernah tahu apa yang membuat dia menangis. Cuma dalam Islam ini muhasabah diri. Asli nafsak yasluh lakan nas. Islah dirimu, orang lain akan terislah. Enggak mungkin orang tua benci kita kalau enggak ada sebab. Jangan-jangan memang kita bukan kita yang dulu. Kita yang dulu diomongin apapun diam. Sekarang kita nyaut. Dulu kita merendah. Dulu ibu bahagia, cuma kembang rumput yang kita petik. Mama, aku punya kembang rumput. Cuma kembang rumput membuat dia bangga sama kita. Ya Allah, kamu sayang sama mama nak. Cuma kembang rumput di depan rumah. Sekarang jangankan kembang rumput, ladang rumput pun bisa kau beli. Di mana mereka? Kalau dikatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat, ini bukan hadis yang mengatakan surga di bawah telapak kaki orang tua. Maksudnya apa? Angkat orang tuamu setinggi mungkin. Kalau kau ingin melihat surga di bawahnya, maknanya tidak ada artinya hidup di atas dunia. Hayalan tentang surga kalau orang tuamu tak terkasihi. Ya Allah, ambil semua yang kau titipkan pada aku, ya Allah. Amin. Ambil semuanya, aku tak butuh dunia, ya Allah. Tapi jangan pernah kau ambil tali kasihku pada kedua orang tuaku, ya Allah. Ini yang diinginkan oleh Uwais Al-Qarni. Dia tak pernah bilang tidak ketika ibunya berkata, aku tidak ingin wafat belum melaksanakan haji, wahai anakku. Dia bicara di negeri Yaman, di Qarn. Ibunya buta, ibunya sudah lumpuh. Ini Uwais mikir, saya gak pernah bilang enggak sama orang tua saya. Ini dia minta sebuah permintaan yang bikin saya bingung. Cuma saya berhusnuzon, Allah pasti mudahkan. Diam-diam dia beli seekor sapi. Dan tiap hari ini sapi digendong sama dia ke atas gunung. Turun naik. Sampai hampir setahun jatuhlah masa bulan haji menjelang. Ya setahun ya sapi ratusan kilo beratnya. Dari anak sapi sampai ratusan. Uwais pun makin bagus badannya, kuat gendong sapi ke atas gunung. Sudah, aku yakin bisa menggendong ibuku ke Mekah. Dia gendong ibunya.
Dia gendong ibunya. Dalam sebuah riwayat dikatakan pernah ada seorang pemuda yang menggendong ibunya. Tawaf di Ka'bah, 2 kali putaran ketemu sama sahabat Abdullah bin Umar. Sambil bertanya, wahai sahabat Rasul, aku telah menggendong ibuku dari negeri yang jauh Yaman sampai ke Mekah. Aku tawaf di Ka'bah menggendong dia. Sudah 2 kali tawaf. Sudahkah aku bayar kebaikan yang pernah dia lakukan kepadaku? Sahabat marah sambil berkata, jaga lisanmu. Bahkan satu hentakan napas pun ketika melahirkanmu belum terbayar. Kau gendong ibumu dari negeri Yaman sampai Mekah yang pesawat hampir 2 jam itu loh, Jakarta Surabaya. Kita naik motor saja ini baru sampai Jogja, Sleman, Masya Allah. Itu naik motor, ini ibu naik kita, coba bayangin. Saya bilang sama teman-teman muslim biker, ini para biker harus punya wadah ini, supaya dinasihatin ini. Minta didoain punya motor, udah punya motor, ibunya ngayal diboncengin, anak tetangga yang diboncengin, kelewatan. Masya Allah. Ini ibu mau ke rumah sakit nak, suruh-suruhan, mbak aja, mas aja, mbak aja, mas aja. Ya Allah, dulu waktu kalian sakit, ibu ndak punya pembantu. Diangkat semua anaknya ke dokter, minta diobatin. Masa itu belum lama terasa. Kita dibesarkan oleh orang tua yang tak punya babysitter. Air pun masih ditimba, kadang dikompak, betul. Saya pernah punya pengalaman pribadi sama ibu saya. Saya ini kalau pulang sekolah tuh dari luar sudah Assalamualaikum, saya teriak. Waalaikumsalam, jangan cerewet, kata ibu saya. Ma aus ma, mau teh manis dong. Iya ntar, cepet, tangan cuma 2, kata gitu. Iya, marah dia. Hati saya ngomong nih, ibu saya marah kenapa nih? Saya mah iseng ya, karena kalau dapur dulu kan pakai hordeng. Jadi saya bisa ngintip ibu saya lagi ngapain, siapa ngomel. Bener, pantesan kompor dulu dicolok. Betul. Sekarang mah enak, cetek nyala. Kadang-kadang air dicolok langsung mendidih. Dulu mah kompor dicolok pakai lidih daun batang kelapa. Saya ngeliat api udah nyala mah, masih merah belum biru. Iya. Tak cemong, iya. Akhirnya dikompak pakai kompak dragon. Saya masih ingat tuh. Taruh di panci deh digodok. Saya ngeliat air di atas kompor seneng banget. Saya nongkrong, saya tungguin sampai mendidih. Ada gelembung-gelembung, udah nih mah, belum. Ntar sakit perut. Iya, insyaallah. Ya Allah, lama amat mau ngeteh doang, saya bilang. Kirain sih mendidih langsung jadi, tehnya teh tubruk. Kapan coklat ini mah, saya bilang. Sampai jadi tuh, udah jadi tuh. Udah malas mah, udah kelamaan, saya bilang. Anak sekarang gak begitu. Masya Allah, subhanallah. Kalau kita dekat sama orang tua, kita bisa tahu nanti iya ya. Apa yang membuat kita ini gak bisa memuliakan mereka. Maka wajar kalau Quran mengatakan wabil walidaini ihsana. Wabil walidaini ihsana. Pada kedua orang tua berbuat ihsan. Dia enggak ada. Sekarang Anda di rantau, dia di mana saja, ya Anda, dia enggak ngelihat Anda. Sudah. Anda bawa nama dia. Anda bisa bermaksiat, bisa. Nabi bilang sama anak muda, bagaimana menurutmu kalau kakek nenekmu berzina, malu sebagai cucu? Bagaimana menurutmu kalau ayah ibumu berzina, malu sebagai anak? Kelak anak cucumu pun malu kalau kau berzina dan bermaksiat. Itu bahasa Nabi. Nasab itu penting sekali untuk tahu siapa kita. Makanya terkesan kalau orang-orang Arab dulu di Indonesia nikah sama orang Arab juga, bukan sombong, karena nasab. Dulu seorang ibu, seorang ayah itu nggak mau nikahin anak sama orang yang nasabnya nggak jelas. Antum anak siapa? Si Fulan. Fulan anak siapa? Bin Fulan, bin Fulan, bin Fulan. Oke, paham. Kalau sekarang anak sekarang, kamu pilih suami, nak iya. Siapa? Fulan. Anaknya siapa? Mau si ini, kakeknya wallahu alam. Wallahu alam. Nasabnya remeng, betul lah. Makanya generasinya generasi remeng kalau udah begitu.
Ya, Masya Allah, harusnya kita terima tuh pengungsi Palestina, pengungsi Suriah, itu darahnya Khalid bin Walid itu, Syam. Yang diterima asing, Masya Allah, Subhanallah. Remeng deh kalau begini nih ya. Mana generasi Pangeran Diponegoro? Mana generasi Tuanku Imam Bonjol? Mana generasinya Sultan Hasanuddin, dari Teguh Umar dan lain-lain? Mana? Bangsa ini menanti generasi yang seperti itu, generasi yang benar, generasi yang dapat ridho orang tuanya, generasi yang mengerti hidup ini singkat. Hidup ini singkat, bukan sesuatu yang lama. Sayang kalau dibuang percuma. Berbuat baiklah. Orang tua saya sudah meninggal, Ustaz. Bagaimana saya berbuat baik? Banyak. Si mayit punya hak terhadap orang hidup. Yang pertama, mandikan. Yang kedua, kafankan. Yang ketiga, solatkan. Yang keempat, kuburkan, makamkan. Sisanya kita bayarkan hutang, kita sambung tali silaturahmi dengan teman-temannya sebelum wafat. Kita bangunkan sesuatu yang baik untuknya, bukan diambil dari hartanya. Ini waris, dibagi dulu. Setelah dibagi baru yang mau urunan, yuk bangun masjid buat orang tua. Boleh. Berbuat baiklah, berbanggalah dengan bahasa kunya, Fulan bin Fulan, Ibnu Fulan. Diajarkan sama Nabi dari dulu seperti itu. Sahabat-sahabat Nabi, Abu Fulan, Ibnu Fulan. Supaya tahu saya ayahnya si Fulan, saya anaknya si Fulan. Harus tahu. Sehingga sunnah dalam Islam ini, nama itu nama, yang kedua ayah, yang ketiga kakek. Adik kita ini kadang-kadang gak sampai seperti itu. Masya Allah ya. Kita gak pengen. Kita nggak pengen. Kita pengen jadi sesuatu yang Allah ridhoi. Karena tidaklah hidup di atas dunia ini kecuali perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain. Hidup ini perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain. Kita yang harus tahu, kalau hidup ini ujian, berarti kan yang uji Allah. Kalau yang uji Allah, Allah yang katakan dengan tegas bahwa wa innallaha ta'ala la yunalu ma indahu illa bitta'ah azmilu fit talab. Melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau sabdakan ini, karena beliau tidak mungkin berkata kecuali wahyu. Wa innallaha ta'ala la yunalu ma indahu illa bitta'ah. Semua yang baik adanya di sisi Allah, dan semua yang baik yang adanya di sisi Allah tidak mungkin kalian dapatkan kecuali mentaati Allah. Apa mentaati Allah? Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Taati Allah. Jangan pernah berbuat syirik. Tegakkan Islam. Istislamu lahu bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Ketundukan dan kepatuhan kepada Allah dengan mengesahkan Allah. Berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya. Ajak orang untuk inabah. Paham, ini bala, ini gempa bumi, ini ujian tsunami. Wallahi Allah marah sama kita. Di balik cintanya Allah marah. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau cinta sama satu kaum, Allah turunkan bala. Tapi penyebabnya jelas, Allah murka. Allah tidak ditauhidkan di negeri yang bertauhid ketuhanan yang Maha Esa. Ayo anak bangsa, kita bergandeng tangan introspeksi diri. Kalau ngebantu Lombok nggak usah disuruh, Indonesia hatinya berlian. Pemerintah nggak nyuruh, kita sadar bantu Lombok. Belum lagi pemerintah pun open dengan gempa di Palu sana, Masya Allah. Jujur, kita sudah berpikir bagaimana membantu Palu, betul? Inilah kemuliaan bangsa Indonesia yang sampai kapanpun nggak bisa dihancurkan oleh bangsa lain. Cuma fitnah sosmed membuat kita seperti api dalam sekam. Kayaknya negeri ini gak punya masa depan. Siapa bilang? Sampai kapanpun negeri ini akan berjaya. Cuma masalah waktu. Kita cuma butuh pemimpin yang mengerti hidup ini milik Allah dan hanya untuk Allah. Ayo sadar, gak usah diperintah. Cepat ambil sikap dan tanggapan. Kalau membantu kita gak disuruh, bertauhid pun jangan sampai disuruh. Siap kita mengatakan la ilaha illallah? Siap kita mengatakan la ilaha illallah? Katakan la ilaha illallah. La ma'budu bihaqqin illallah.
Kalau sudah bisa seperti ini, tegak ayat tersebut. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan yang kedua, setelah kau bertauhid, tolong tolak ukurnya orang tuamu. Salat yang kau lakukan Allahu Akbar, sama orang tua akur enggak? Allahu Akbar, sama mertua gimana hubungan? Itu orang tua loh. Cerai mungkin sama istri, bekas mertua enggak ada, betul? Allahu Akbar, sudah belum didik anak berbakti sama kita? Allahu Akbar, bagaimana bermuamalah dengan tetangga? Ayo mulai revisi dan kritisi. Jangan-jangan kita ini tergolong orang yang enggak mengerti bahwa hidup ini masya Allah, walaysa masyi'na. Hidup ini terserah Allah, bukan terserah kita. Kalau hidup ini terserah Allah, serahkan semua kepada Allah. Dan Allah baik, coba nerima yang baik. Salah satu bentuk kebaikan apa? Kita berusaha untuk menjadi orang yang baik untuk orang tua kita. Masya Allah. Jamaah, jangan buat ibumu menangis. Karena orang tua menangis, Allah murka untuk kita. Tapi buat mereka bahagia. Penghuni langit pun berbahagia untuk kita semua, insyaAllah ya. Kita sengaja bahas yang panjang untuk berdialog supaya lebih mengena lagi, insyaAllah. Allah musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan jazakumullah khairah pada Ustadzuna Ustadz Subhan Bawazir. Insyaallah kita semua sudah mendengar bagaimana orang tua, terutama ibu kita. Dan di sini walhamdulillah telah terkumpul banyak sekali pertanyaan, Ustadz. Banyak sekali ya. Baik, langsung saya bacakan, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Bagaimana menyikapi ibu yang setiap kali menghubungi kita hanya meminta uang saja, Ustadz? Apabila tidak diberi, ibu menangis tanpa dia peduli anaknya punya uang ataupun tidak. Hamba Allah. Ini kondisi ini, Ustadz, pernah terjadi mungkin 30 tahun, 40 tahun yang lalu gitu. Ketika si anak ini masih kecil. Dulu ibunya juga bingung, ini anak gak boleh ngelihat muka ibunya minta duit gitu lah. Masya Allah. Sekarang kondisi berubah, nak. Ibumu sekarang sudah seperti anak kecil. Kamu sudah dewasa. Kalau dulu ibu gak pernah bilang enggak ketika kamu minta, sekarang kamu selalu bilang capek dengan ibu karena minta terus. Ini kondisi kita, maka saya bilang tadi, kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Tapi kalau anak yang kaya, orang tua jadi pembantu di situ. Padahal orang tua pada akhirnya dia mungkin meminta karena kelemahan dia. Andai dia mampu, dia tidak pernah meminta. Ya, saya sebelum ayah saya wafat di bulan Rajab tahun ini, tahun yang lalu, saya banyak dialog sama beliau bahwa orang laki itu kalau sudah pensiun gengsinya tinggi, kemampuannya kurang gitu lah. Dia cerita dia punya kebiasaan tuh sama temennya boros, seneng nraktir. Sekarang sudah nggak punya sumber, gengsinya masih ada, mau ngomong sama anak takut nyusahin gitu loh. Makanya dalam Quran itu wasohib huma fid dunya ma'rufah. Jadikanlah orang tuamu sohib. Sohib apa? Teman. Ma'ruf yang transparan. Kalau kamu berteman sama orang tua kamu, kamu bakal tahu. Bahkan kalau dia sudah meninggal nanti, dalam syariat dikatakan sambung tali silaturahmi dengan temannya, supaya kita tahu kelasnya orang tua kita. Nah, kondisi ini membuat orang tua enggak minta, tapi kita paham. Saya tahu ayah saya kalau sudah Jumatan, dari habis subuh sudah ganteng dia. Datang ke rumah, ya, duduk di depan, saya udah tahu, nggak usah dia minta, saya kasih. Kenapa? Karena saya paham, ini dia Jumatan bakal keliling kemana-mana. Satu waktu saya lupa, dia tetap jalan. Saya pikiran seharian. Dia pulang, saya minta maaf, nggak habis-habis.
Maaf Abah, maaf ya Allah. Kenapa buru-buru jalan? Saya belum siap. Allah sudah. Gak mau ngerepotin. Masya Allah. Hina buat kita gak ngasih orang tua tuh hina. Kayak gak punya harga diri. Bukan bicara bilangan ya. Responsifnya. Kasihlah semampu kita. Ayah, cuma ini ayah. Ya mudah-mudahan manfaat insya Allah. Dan tidak jadi miskin. Masih berjumpa hari Jumat. Jumat pagi Sayyidul Ayyam. Temuin orang tua. Cium tangannya. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Hari ini mau kemana? Bingung mau kemana? Ini ada uang, pegang. Dia akan berdoa. Ya Allah, biar berkah ini anak. Ya Allah, biar gampang hidupnya. Antum gak usah takut. Dunia datang menunduk kepada antum. Anfik, unfik alik. Infakkan oleh infakkan kamu. Mana qasad sadaqatu min malin. Tidak kurang harta karena sedekah. Jadi sudah. Ya udah, memang Allah tahu kamu yang bakal bisa menghadapi ibu yang seperti itu. Ada bilang ada, enggak ada bilang enggak ada. Kalau sampai dia ngomel sudah dengerin saja. Yang penting Anda telah berbakti. Jangan jangan berkata kasar, jangan ngambil napas. Jangan. Itu artinya apa sih? Ya, praktek itu kayak gini. Subhan, saya lagi kerja. Subhan, iya mah. Coba sini ambil air. Iya. Tuh. Iya tapi itu nggak boleh sama orang tua. Siap aja dulu sama orang tua dah. Karena kunci sukses kita di situ. Ya. Sakit kita nggak sembuh dalam perjalanan. Telepon orang tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kayak kurang sehat. Obat udah diminum nggak sehat. Tolong dong doain sama Allah supaya jadi sehat. Hitungan menit sembuh. Masya Allah. Hitungan menit. Getar langit karena doa kita. Allahu a'lam. Taib. Barakallah. Masya Allah. Ya, nih ada buku Ustaz, kasih beliau Ustaz. Adab harian seorang muslim. Mudah-mudahan jadi paham cara bermuamalah nanti insya Allah. Masya Allah. Ini bagi yang bertanya barusan. Iya. Dimohon yang bertanya ini hamba Allah Ustaz. Oh ya udah. Yang merasa sudah. Yang merasa ya, yang merasa bertanya barusan bisa nanti mengambil di panitia. Kalau tadi pertanyaan dari seorang anak, kali ini dari seorang ibu Ustaz. Ustaz, Assalamualaikum. Apalagi yang perlu dilakukan oleh kami orang tua ketika keteladanan, ajakan dan doa sudah dilakukan, tapi anak saya masih belum mau mentaati orang tuanya, bahkan tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dosakah jika orang tua atau kami sebagai orang tua membiarkan saja, akhirnya hanya bisa berdoa kepada Allah biar anaknya mendapatkan petunjuk? Barakallah. Andai kita bisa memilih takdir dalam hidup, ya. Pengen kita punya anak semulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kita bisa memilih hidup, kita pengen anak-anak kita seperti sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Andai kita bisa memilih takdir, kita bisa memilih pasangan sesabar Khadijah, semulia Aisyah dan lain-lain. Cuma kita nggak bisa milih takdir. Ya, kita diuji seperti ujian Nabi Nuh dengan anaknya. Kita diuji seperti ujian Adam alaihissalam menyaksikan keributan antara Habil dan si Qabil. Itulah ujian. Kita nggak bisa milih ujian. Sehingga hidup ini bukan masalah gagal atau sukses. Menang atau kalah, bukan. Sabar atau syukur. Ini ibu sabar ini, Masya Allah. Semoga Allah muliakan ini ibu. Ya. Saya yakin sekali bahwa anaknya ini jadi baik. Amin. Ibunya seperti ini, Bu. Ini saya punya baju, Bu, Muslim Baker. Masya Allah. Nanti tolong kasih ke anaknya. Masya Allah. Salam dari Ustaz Subhan. Semua jadi anak yang soleh, insya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Pada ibu yang barusan bertanya nanti bisa mengambil di panitia. Ya, barakallah fiik. Baik. Ya sudah. Ini sudah. Baik. Nah, kalau kali ini agak menyedihkan juga ini dari seorang anak Ustaz. Ustaz, apapun yang seorang anak lakukan di muka bumi ini, entah itu kebaikan atau mungkin saya berbuat dosa, apakah bisa Ustaz seorang ibu yang sudah meninggal dunia bisa merasakannya? Karena ibu saya sudah meninggal Ustaz.
Jadi apapun yang seorang anak lakukan di muka bumi ini semasa hidupnya, dia masih hidup ini berarti yang tanya. Apapun yang seorang anak ini lakukan di muka bumi, apakah bisa ibu yang sudah meninggal, jadi ibunya penanya ini sudah meninggal Ustaz, bisa ikut merasakannya, entah itu kebaikan, entah itu keburukannya. Ayo, Masya Allah. Nabi bersabda, anta wa maluka li abika. Kamu dan yang harta yang kamu miliki itu juga milik orang tuamu. Maksudnya apa? Yang kau miliki umum, hartamu maupun kebaikan yang kau lakukan. Inilah kemuliaan Allah. Anak yang soleh itu betul-betul mendatangkan keuntungan buat orang tuanya. Makanya cuma satu doa yang diajarkan sama Nabi, Rabbi habli minas soleh. Enggak ada tambahan lain. Enggak ada Rabbi habli minas soleh, minat tajirin, minal jamilin, enggak ada. Saleh bas khalas saleh. Dan kita enggak bicara physically, bentuk tubuh, yang penting anak yang soleh. Makanya anak sarankan, mudah-mudahan antum ini terus berkendara ya untuk mendatangi tempat kajian. Ya karena orang yang menuntut ilmu itu dimudahkan ke surga. Kalau anda sudah ke surga gara-gara menuntut ilmu, orang tua anda pun bisa ke surga bersama anda insyaallah. Ini ada kunci Muslim Baker, gantungan kunci Muslim Baker Indonesia. Saya nggak tahu motor atau mobil, gantungkan di kunci anda. Jadilah penuntut ilmu. Semoga orang tua antum diuntungkan insyaallah. Jazakumullah khair. Wa iyyakum insyaallah. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, ana ingin menikah. Wah ini berarti ini pemuda atau pemudi ini. Ustadz, ana ingin menikah, tapi orang tua inginnya ana tinggal bersama mereka Ustadz setelah menikah nanti. Apakah jika ana menuruti perkataan orang tua ana tersebut, ana termasuk zalim terhadap istri ana Ustadz? Baik. Ini memang Ustaz fenomena orang yang sudah menikah ini. Antum jangan salah tafsir ya. Itu mungkin bahasa orang tua, anda disuruh tinggal sama mereka, jangan lupakan mereka. Jadi jangan diterjemahkan forever. Ya, tetap kalau anda siap menikah, jadilah seekor burung yang siap bikin sangkar sendiri. Karena burung yang sudah kawin akan membuatkan sangkar untuk pasangannya. Kita kan seperti burung, wahfid lahum janahadzulli minar rahmah, betul? Orang tua mengizinkan anak menikah, ya siap melihat anaknya terbang dewasa. Tapi yang dimaksud beliau di sini, jangan kau lupakan ibumu, nak. Ya, semoga Allah berikan rezeki yang lebih buat antum insyaallah. Antum punya sebidang tanah yang agak luas. Bangunkanlah rumah untuk orang tuamu, bangunkanlah rumah untuk istrimu. Sehingga biasakan seperti itu. Berbagi contoh ya. Mainlah nanti ke Bogor berbagi contoh ini ya. Saya tinggal di samping rumah ibu, kemudian masjid. Jadi kalau punya kebiasaan habis sholat subuh, saya turun ke bawah, pintu masjid itu ke rumah ibu saya. Saya cium tangannya, orang yang pertama saya temuin tiap hari. Maaf berbagi contoh. Baru saya ke rumah. Dan seperti itu rutinitasnya. Kita yang mampu untuk berbuat seperti itu. Jangan letakkan dia jauh. Karena dia pun pengen didatangi, pengen dimuliakan. Apapun yang terjadi dalam hidup, dia nomor satu. Bawa mangga di plastik yang besar. Panggil istri, sini sayang. Ini pilih. Yang gede, yang kecil pisahin. Ya ini yang kecil, yang gede mas. Yang gede buat kita enggak. Yang besar buat orang tua. Kita yang kecil. Didik istri seperti itu. Insyaallah. Kita punya amplop gaji bulanan. Ya, istri ngarep dapat amplop tersebut, maaf, ibu duluan. Ibu robek amplopnya, ibu ambil. Itu orang tua merasa bahagia karena diutamakan. Dan istri nggak usah marah kalau suami dekat sama ibunya. Kamu akan bahagia nanti ketika jadi nenek, anakmu yang laki mendahulukan kamu. Masya Allah. Ya buat laki-laki juga tetap jadi singa gitu loh. Jangan sudah nikah malah anak kucing, takut sama bini, jangan. Jihad sama istri takut. Gimana sih kamu? Mau ngasih orang tua ngumpet anak kucing. Jangan.
harus tegas gitu loh. Insya Allah istri kita juga bakal surga sama kita insya Allah ya. Allahu a'lam. Insya Allah. Anak kucing ya, apalagi ngomongin poligami. Sudah belum tadi ya? Ya, yang tadi sudah. Belum, tadi sudah. Oke. Belum, itu belum. Ini belum. Ustadz, saya seorang ibu, Ustadz. Iya. Anak-anak saya sudah menjadi mahasiswa. Iya. Pertanyaannya, bagaimana ya Ustadz menenangkan hati ini di saat anak-anak tidak membutuhkan kita lagi? Bu, dulu sahabat dapat pelajaran tuh. Umar ibn al-Khattab ketika enggak nerima Rasul wafat, Allah melalui lisan Abu Bakar As-Siddiq ini menenangkan Umar. Kata Abu Bakar, kalau kalian menyembah Muhammad, Muhammad mati. Tapi kalau kalian sembah Allah, Allah hayyun la yamut. Makanya sejak awal kita menikah berumah tangga, kita harus sadar bahwa pernikahan ini adalah pintu ujian yang kita buka. Orang menganggap kalau sudah ijab kabul, senyum di atas pelaminan sambil tertawa, merasakan puncaknya hidup. Ini bukan puncak hidup, nikah itu awal ujian. Setelah ini Anda akan diuji dengan anak, diuji dengan harta, diuji macam-macam. Nah kalau yang namanya ujian, ada yang uji. Siapa yang nitipin? Allah. Jangan pernah merasa munyain dunia. Jadi dilalah nanti anak diambil oleh Allah, diambil dengan aktivitasnya, punya dunia sendiri. Kita nggak pernah kehilangan Allah. Berasal lahir sendiri, wafat pun kita bakal sendiri. Makanya Bu, kalau bisa sih ibu perdalam agama Bu. Ya, jadi nggak disibukkan sama kangen-kangenan sama anak. Ya kangen wajar manusiawi. Cuma kalau ibu sibukkan dengan banyak menghafal Quran, banyak menghafal hadis, datang ke majelis-majelis taklim, ya, berteman sama orang soleh, anak bakal sering datang minta doa dari keramat dunianya, ibunya. Tapi kalau malah jadi kesel karena anak nggak nengokin, anak jadi males. Ini anak kayak piyik burung, nangkep burung tuh nggak bisa gerabak gerubuk, harus pelan-pelan. Sama jinakin anak. Apa sih yang membuat saya kalau naik motor nih para bikers ya, saya kalau naik motor kehujanan, Bogor tuh sering hujan. Itu kalau sampai di rumah, itu yang pertama saya temuin dalam keadaan lepek ibu saya. Saya telepon dari jauh, mah agak terlambat nih, hujan deras sekali. Oh ya sudah, itu saya tahu kalau saya datang pasti ada teh hangat. Itu bisa tahu ukurannya pas, tidak panas tidak dingin, cukup menghilangkan rasa dingin. Masya Allah. Pernah minum di sebuah restoran yang mewah sekalipun, rasa teh itu nggak terkalahkan dengan teh orang tua saya. Kenapa? Dia aduk teh dengan cinta. Masya Allah. Coba rasakan kenikmatan tersebut. Oh, nggak kita temukan itu ya, Masya Allah. Makanya kenapa kita jadi cinta sama ibu? Karena ibu ini punya daya tarik. Daya tariknya apa tadi salah satunya? Tidak satu pun baju yang saya pakai sampai detik ini kecuali jahitan ibu saya. Saya nggak boleh dikasih sarung sama orang, saya mau pakai udah nggak ada, tentu jadi sarung. Dan usianya sudah 70-an, masih bisa menjahit, Masya Allah, Subhanallah. Jadi jadilah orang tua yang punya daya tarik, sehingga anak selalu tertarik sama dia. Masya Allah ya, Barakallahu fiik, Masya Allah. Ini apa namanya, ibu baca-baca nih nanti. Ya. Baik, adab harian seorang muslim. Ya, nanti ya ibu yang bertanya barusan juga dapat hadiah lagi dari Ustadz. Dan ini ada via WhatsApp, ya, via WhatsApp ke panitia. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana jika orang tua beliau tidak mau diajak umroh, beliau juga tidak mau diajak haji, malah nyuruh kita pakai uangnya untuk beli rumah biar nggak ngontrak terus padahal kita ngontrak karena kita nggak mau terlibat riba, Ustaz. Bagaimana Ustaz? Iya, ini sebenarnya dia bicara buah nih, Ustaz. Anak nggak tahu pohon apa yang ditanam dan cara nanamnya gitu loh. Udah ribut baru ngomong gitu loh. Kuncinya satu sama orang tua, jadi teman buat dia. Ajak ngobrol dia di tempat-tempat yang membuat dia nyaman. Kenapa kita kalau sama temen ngobrol, cari restoran, makanan enak, pemandangan bagus. Aduh, kalau sama orang tua ngomongnya saat
Kamu meja makan, ibu kaca nako, paling begitu gitu. Posisinya di dapur aja. Coba sekali-kali kamu coba starter mobilmu, starter motormu, boncengin orang tua, sering ajak makan yang enak. Sambil katakan, Bu, doakan nih, mudah-mudahan sebentar lagi kalau ada rezekinya, saya pengen haji bersama ibu, atau ibu ikut haji atau bagaimana. Ada fenomena yang dilihat, atau ajak ada acara manasik, ibu suruh lihat, atau berikan TV. Sekarang kan ada TV-TV Islam banyak nih, ya, yang ada gambar Ka'bah, orang tawaf. Ya Allah, orang Islam mana yang nggak senang lihat Ka'bah? Bohong. Subhanallah. Ya, tinggal bagaimana teknik kita dalam menyampaikan itu sama orang tua kita. Ya, udah cari tempat yang asik. Ini gantungan kunci nih, ya. Taruh di kunci motor, mobil, boncengin orang tua kita. Masya Allah. Ya. Baik, Ustadz, Assalamualaikum. Bagaimana caranya seorang anak berbakti kepada orang tuanya yang sudah meninggal? Bagaimana caranya saya memohon ampun karena pernah durhaka kepada mereka, Ustadz? Allahu a'lam. Naam. Sudah saya sampaikan tadi, ya, bahwa orang yang meninggal itu punya hak sama orang hidup. Dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikuburkan. Kemudian dibayarkan hutangnya, disambung tali silaturahmi dengan kerabatnya ketika hidup. Baru kemudian membuat sebuah karya yang pahalanya untuk dia. Kalau saya pernah durhaka, bagaimana, Ustaz? Jadilah anak yang soleh. Karena anak yang soleh yang bertobat, doanya masuk ke lubang kuburnya. Berbuat kasihlah kepada waris, saudara-saudara. Karena yang namanya waris ini kan sampai. Artinya keburukan yang pernah kita lakukan, kita bisa minta maaf sama orang yang berhak untuk diminta maafkan, gitulah. Sambung tali silaturahmi. Wallahu a'lam bishawab, ya. Insyaallah manfaat. Antum bisa baca adab harian seorang muslim. Nah, jazakallahu khair, Ustaz. Ya. Semoga Allah menjaga Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara merubah pemahaman anak kami yang baru remaja yang mempunyai pemahaman, Bu, saya sudah besar, jangan banyak diatur. Bu, saya sudah besar, boleh keluar malam untuk kumpul-kumpul dengan teman-teman. Nanti kalau nggak mengikuti ajakan teman, saya nanti nggak punya teman, Bu. Bu, saya harus banyak bergaul, Bu, agar mudah dalam hidup saya. Mohon pencerahannya, Ustaz. Ini kayaknya curhat ibu nih. Iya, udah itu anak suruh ikut Muslim Baker Indonesia. Ya. Biar jadi anak gaul. Jogja, Sleman dan sekitarnya sudah ada ini chapter udah kita bikin semalam. Masya Allah. Maksudnya gaul itu kan gak harus melanggar syariat. Al-mu'minul ladzi yukhalitun nas wa yasbiru ala ma'adahum afdalu minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala ma'adahum, rawahu Tirmidzi. Orang beriman yang baik imannya mau bergaul sama orang yang kurang baik imannya lebih mulia ketimbang orang beriman yang gak mau bergaul. Islam tuh gaul, bro. Islam tuh asik, tapi nggak melanggar syariat. Kalau malam itu nggak ada manfaatnya, ngapain? Habis kata orang, kalamun nas la yantahi, omongan orang nggak ada selesainya. Takut dikasak-kusukin, bro. Ente tidur malam pahala. Masa sih? Iya, menegakkan ayat wa minal laili fatahajjat bi. Allah jadi wa ja'alna lailan libasan. Kujadikan malam untuk istirahat. Kamu istirahat malam pahala. Wa ja'alna naharan ma'asa. Kujadikan siang untuk hidup bekerja. Ayo gaul. Ini Muslim Baker juga gaul. Apa yang mereka nggak bisa? Ini kelihatan aja kalem-kalem. Oh, Masya Allah. Ini Indonesia kalau tahu mereka bangga ini. Masya Allah. Ini kita begini nih nggak ngerengek sama pemerintah, minta bantuan nggak ada. Dakwah ini bukan komersil, ustadz ini bukan kerja. Tanpa pengen dikatakan sebagai pahlawan, demi Allah kita cuma pengen menyatukan ukhuwah dengan muslim-muslim se-Indonesia ini. Amin. Karena negeri ini butuh generasi yang berpikir memberi, bukan mengambil. Sudah saatnya. Terserah siapapun nanti yang Anda pilih ke depannya, tapi jangan sampai Anda berbuat anarkis. Negeri ini nggak cukup mulia dengan di demo. Doakan. Ad-du'a silahul mu'min. Doa ini senjata orang beriman. Kita melupakan doa.
Kita pengen generasi bangsa ini bertauhid. Kalau tauhidnya sudah benar, doanya mustajab. Itu yang Allah katakan, ud'uni astajib lakum. Ninya kan tauhid mufrad. Berdoalah kepada aku saja, kan ku jawab. Dan pemimpin-pemimpin kita ini butuh doa. Kita pengen punya rukun tetangga bagus, tapi RT nggak didoain ya susah. Kita pengen punya rukun warga RW nggak didoain, pengen punya kelurahan lurah nggak didoain, pengen punya kecamatan camat nggak didoain, pengen punya kabupaten bupati nggak didoain, pengen punya negara presiden nggak didoain. Gimana coba? Kan sejak zaman Pak Karno sampai Pak Jokowi, presiden kita muslim, betul? Nggak ada fatwa ulama tentang kafirnya dia. Ya, saya masih berhusnuzon muslim. Boleh gak didoain? Boleh gak? Jangan takut jawabnya, boleh gak? Boleh. Udah ada yang doain presiden belum nih hari? Gimana mau bener negara kita? Padahal dalam Islam ini mendoakan orang yang tidak tahu didoakan sama kita, 70 malaikat mengaminkan buat kita. Masya Allah. Bukan malah berbuat ghibah, membuat karikatur, anekdot, cibiran-cibiran. Aduh. Dan saya juga aneh juga, dakwah kita yang mengajak bangsa untuk akur, mendoakan pemimpin, malah dibilang ekstrim, dibilang Wahabi. Mentang-mentang saya laki Wahabi, perempuan Wahumi, betul ya? Ya, yuk bersatu untuk memuliakan Islam di atas negeri ini insyaallah. Wallahu musta'an. Naam. Jazakumullah khair. Assalamualaikum Ustaz. Ketika kita ingin berbagi pendapatan kita kepada ibu kita Ustaz, namun dengan kondisi yang sama, kebutuhan istri juga masih belum maksimal Ustaz dalam saya memberi nafkah. Mohon solusi dari Ustadz untuk kondisi yang seperti ini. Saya lebih mendahulukan ibu atau istri. Yang saya tahu dari hadis Nabi tentang 3 orang yang tertutup dalam gua. Salah satunya orang yang mendahulukan ibunya, orang tuanya, ketika memberikan air susu. Dari susu yang diperah, dari kambing yang dia miliki. Orang tua itu gak berlebihan kok. Anda punya 100.000, Anda ke orang tua, "Ma, aku punya 100, Mama butuh berapa?" Paling dia cuma ngambil 10.000, 90 buat kamu dan keluarga. Enggak merepotkan insyaallah. Ya, jadi jangan pakai bahasa begitu mulai sekarang. Ibumu, ayahmu, baru istrimu, anakmu. Baru sukses kita nanti insyaallah. Ya, wallahu a'lam. Naam. Baik, ini mungkin bukan tentang ibu tapi ini ayah Ustaz. Iya. Jadi begini, saya umahat yang mana ibu saya sudah meninggal ketika saya masih berumur 2 tahun. Kemudian ayah saya menikah lagi dan punya keluarga sendiri di luar kota, di lain kota. Saya dititipkan ke nenek dan diasuh sama bibi. Setelah menikah saya harus berbakti kepada suami, tapi bingung mana yang harus dibaktikan selain suami Ustaz. Apakah bibi yang mengasuh saya tadi ataukah ayah dan ibu tiri saya yang di luar kota? Wallahu a'lam bishawab ya. Ini ayah tiri hubungannya? Jadi ayah kandungnya itu sudah masih meninggal hidup dengan ibu tiri di luar kota. Sedangkan yang mengasuhnya setelah ibunya meninggal itu bibinya. Ayo. Yang mana yang lebih diutamakan, bibi yang mengasuh ataukah ayah dan ibu tiri yang di luar kota? Ya, bibi yang mengasuh yang berhubungan darah dengan dia langsung. Karena Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasul itu dipanggil Ummu Abdillah. Kenapa dipanggil Ummu Abdillah? Dia itu tante atau apa, bude bahasa Jawanya ya? Iya, bule. Bulenya Abdullah, anak Asma kakaknya dari Zubair bin Awam. Aisyah tidak punya anak, dipanggilnya Ummu Abdillah. Kenapa? Karena Abdullah bin Zubair keponakannya. Jadi kita sama bibi itu orang tua, maka itu lebih utama. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Baik. Jazakumullah khair Ustaz. Kali ini via streaming Ustaz. Pertanyaan via streaming dari Jawa Timur. Oh, Masya Allah. Nanti ke daerah Jawa Timur ya Ustaz. Ketemu nanti insyaallah. Bismillah. Afan Ustaz, semoga Allah menjaga Ustaz. Apakah bisa kita mewakili orang tua berbakti dengan orang tuanya? Dalam hal ini si mbah saya, jadi hubungan ibu dan
si mbah saya ini tidak terlalu baik. Iya. Apakah bisa saya berbuat baik dan berbakti dengan si mbah saya ini, tetapi saya niatkan untuk ibu saya? Bisa sekali. Agar ibu saya tidak terkena dosa durhaka. Bahkan dikatakan dalam hadis tadi, anta wa maluka li abik. Kamu dan hartamu milik orang tuamu. Baktimu sama simbah itu harta yang kau miliki untuk kedua orang tuamu. Mudah-mudahan Anda bisa bertawasul. Kalau seandainya baik yang kulakukan ini ya Allah, baikkan hubungan mereka. Itu lebih baik ya. Allahu a'lam bishawab. Naam. Anak kasih gantungan biar cepat ke rumah simbah nih ya. Insyaallah. Betul. Baik, masih ada 5 menit lagi Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, kalau kita tidak punya anak Ustaz, apakah kita juga dapat keutamaan sebagai seorang ibu? Bingung. Alah, khalas. Aisyah tidak punya anak. Aisyah tidak punya anak. Betul. Istri Nabi yang punya anak cuma 2, Khadijah, Maryam Qibti. Yang lain tidak. Dan itu enggak membuat mereka sedih. Enggak membuat mereka, karena keponakan itu anak. Jadi yang enggak punya anak, cintai keponakannya. Keponakan itu anak, dan doanya masuk ke lubang kubur kita insyaallah. Ya, enggak usah khawatir. Sudah, tenangkan hati Anda, jangan kesel. Nih ada sifat wudu Nabi. Wudu mudah-mudahan bikin tenang insyaallah ya. Masyaallah. Nah. Nyambung semua. Canggih juga Ustaz. Masyaallah. Ustaz, assalamualaikum. Ada seorang ibu Ustaz. Iya. Dahulu semasa hidupnya tidak mengenakan jilbab. Iya. Suaminya juga tidak menyuruhnya karena kondisi suami ibu tersebut belum paham ilmunya. Iya. Saat ini Ustaz, ibu itu telah meninggal dunia. Iya. Dan suaminya hijrah belajar ilmu agama. Iya. Lalu yang jadi pertanyaan saya Ustaz, apakah suami tersebut berdosa karena tidak mengingatkan istrinya waktu itu, dan bagaimana kondisi ibu tersebut? Tayyib, barakallahu fiik. Terangkat catatan dosa dari orang yang enggak tahu sampai dia tahu. Kalau dulu memang dia belum tahu, Allah Ghafurur Rahim. Enggak ada dosa buat orang yang enggak tahu, betul? Sekarang saya sudah tahu gimana saat saya menyesal. Bagus. Mudah-mudahan si suami ini jadi rajin belajar. Ini gantungan kunci nih. Mudah-mudahan manfaat di motor Bapak, datangi majelis taklim Pak insyaallah Pak. Allahu a'lam.